Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung dengan kita nih di video kita kali ini akan coba ngobrol dengan para pembesar negara, ya, negara angin sama negara api. Sudah ada Mang Budi dan Mang Teguh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Dan kayaknya kita akan ngomongin berat. Nah itu dia tuh suaranya udah muncul kan. Nah itu Mas Teguh tuh. Mang Budi suara muncul, bisa tampil? Suaranya masuk nggak? Tes. Nah, ini dia. Ini dengan Mang Budi. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol karena ada banyak kekhawatiran kita saat ini kan warga negara atau pemuda-pemudi kita nih kadang-kadang perlu diberi asupan yang positif. Nah, ini kita coba nih ngobrol-ngobrol singkat, ringan, tapi juga ngena ya Mas Budi dan Mas Teguh. Kita ngobrol nih. Kita tanya dulu nih kegiatan masing-masing mereka lagi ngapain pagi ini, ya. Mas, mungkin saya mulai ke Mas Budi dulu deh. Mas Budi, nih pagi ini habis ngapain nih? Pagi ini ya semalam habis bermimpi. Mimpi indah kayaknya ya. Mimpi indah. Bahwa kehidupan sudah berubah ya. Wabah udah pada hilang gitu kan. Ya kegiatan sehari-hari ujung-ujungnya ya menyesuaikan diri dengan keadaan lah ya. Ya, setuju. Beda dengan Pak Teguh dan Pak Ustadz nih. Aduh. Gak sepenuhnya bisa menyesuaikan diri ya, udah harus dalam keadaan yang ada lah ya. Ya kita bisa-bisa nih. Dapat kopi ya ngopi, dapat roti ya makan roti gitu. Oke. Kita sapa dulu nih, Mang Budi. Kita sapa ke Mang Teguh. Ya, ini lihat nih. Baik. Halo. Gaya Hawangan nih, di taman. Gayanya emang penyuka tanaman kali ini. Ya, Mas Teguh ya? Lagi nemenin ada pesanan 300 cup. Alhamdulillah. Luar biasa. Buat ada lomba burung, hari ini ada lomba burung di daerah Cilengsi. Ada apa namanya? Ada ini nih. Ya ada pesan, jadi 300 cup nih kita buatin. Nanti kita bawain ke sana. Luar biasa. Ya, alhamdulillah lah. Itu gasnya dipakai nggak? Masih, Pak. Dapur. Karena kan bukan di counter, kalau ini mereknya lain lagi, Mas. Buat susu anak sama istri. Masih kurang. Susu masih kurang emang Mas Teguh? Susu buat anak sama istri. Belum niat lama. Kalau buat Mas Teguh cukup? Susunya. Susu. Saya pakai kotakan. Oke, kita mau ngobrolin apa nih pagi ini? Ada ide? Terserah, Mas. Saya sih pengennya ngobrol. Ada tema apa di hari ini? Bebas. Mau ngobrol apa nih kita nih? Karena ada Mang Budi, kayaknya enaknya ngobrolin Indonesia, Mas. Nah, ini dia nih. Nih, teman-teman. Mang Budi itu dari dulu. Ya. Iya. Dari dulu udah aktivis dari sejak kuliah dia. Betul. Dulu saya yang inget banget nih, Mas Budi, waktu lagi jalan-jalan ke salah satu mall di Bandung ya, ada suara-suara tuh dari jauh. Saya lupa tuh suaranya apa, pokoknya teriak-teriak lah tentang apa gitu, ada orang-orang lewat. Nggak taunya di tengah-tengahnya itu ada Mas Budi lagi ikutan aksi jalan. Waduh, gitu ya. Masa aja lupa itu. Itu zaman kapan itu Mas Budi? Luar biasa. Terus dari belakang kita bilang teriak, ayo terus Bu, terus. Nggak tahu mau coba ikut aja gitu. Oke, Bud, gimana Bud? Indonesia kali ini menurut Budi gimana nih? Iya, sekarang jujur aja kan, semenjak lulus kuliah gitu ya, terus bekerja di Jakarta, yang ngelihatnya terutama di Jakarta gitu kacamatanya ya, berbeda sama daerah. Jakarta bukan sekadar akuarium berbentuk Indonesia, bukan miniatur Indonesia aja, tapi Jakarta itu miniatur dari
eh, sifat-sifat asli bangsa Indonesia sebenarnya. Yang kita ngomong Pancasila di Bandung atau di Jogja atau di Purwokerto atau di mana aja gitu ya, atau di Bali gitu, itu benar-benar nyata gitu. Tapi di Jakarta itu sebenarnya nggak nyata itu semua, cuma omong-omong. Asli Indonesia seperti itu sebenarnya. Oh, berarti ya. Dilihat dari mana nih? Maksudnya dari sisi pergaulannya, ekonominya, tingkat ekonomi misalkan ya, atau dari sisi persaingan usaha atau dari mana nih, Bud? Kalau dilihat dari apa ya, lebih ke ini ngalor ngidul aja berarti ya. Kalau ngomong ekopolexes Burhankam gitu ya. Iya. Semua sisi ya sebenarnya di Jakarta ini hanya dipenuhi oleh apa namanya teori-teori lah gitu bisa dibilang ya. Pada kenyataannya sangat besar pengaruh yang subjektif masing-masing di sini. Kalau ngomong Indonesia di Jakarta gitu ya. Karena apa? Kalau kita sekarang melihat gitu ya keadaan dalam wabah corona gitu ya. Saat ini nih. Ketika kita sekarang coba untuk survive hidup kayak Mang Teguh tuh, adem ayem ya kan. Malah isu-isu lain ada gitu yang nggak perlu gitu ya. Isu-isu yang pemecah belah itu ada gitu kan. Dan kayaknya nggak kelar-kelar dibikin ada terus itu kan. Padahal mendingan dan dibuat gaduh dengan hal lain ya Mas Budi gitu ya. Kayak lebih asik gitu. Meskipun ya kehidupan ini emang seperti ini adanya gitu. Ya orang kayak Mang Teguh dan Pak Ustadz Adit kan sampai bisa jadi wali kota gitu kan. Jadi gubernur, gua jadi menteri misalkan ya. Berat ya jadi wali kota dari gubernur ya. Ya harusnya kan. Tapi sekarang kayaknya jadi tabu loh ngebahas itu. Bener lah jadi tabu. Lebih baik ya, udahlah kita ngebahasnya bikin kopi aja. Bener ya betul. Yang isu politik udah politik aja deh, jadi masing-masing. Padahal bagusnya kan ya sambil ngomongin apa, sambil bikin kopi, pikiran kita juga positif, akalan hal apapun yang ada di Indonesia kan itu kan. Betul. Gitu. Jadi sekarang kayak satu sisi ya udah pilih satu sisi gitu misalkan. Ngeri kita ngebahas yang lain tuh kelihatannya gitu. Padahal ya hidupannya sebenarnya seperti itu gitu. Cuma karena kita nggak mau terjebak ke dalam katakanlah 1 atau 2 atau 3 polar yang ada di Indonesia kan gitu kan. Semacam itulah. Ya tadi ngomongin Kamia Project itu salah satu upaya mereka mungkinnya untuk gimana sih mendamaikan polar pemikiran yang ada, menyatukan narasi-narasi yang ada di masyarakat gitu kan. Karena kalau ngomongin duit kan nggak selesai-selesai ya. Ya istilah kata Mang Teguh mah mungkin jualan kopi yang 300 kali itu bukan untuk survive kan, tapi ngebangun brand gitu kan depannya. Tapi banyak orang yang kayak Ambo ini mungkin jangan akan ngomongin brand dulu, tapi bagaimana survive dulu nih gitu. Nah, ternyata di luar narasi yang ini, yang kayak kita bangun sekarang, ngomongin brand, ngomongin entrepreneurship, ya hal-hal negatif lain juga mempengaruhi banget, merongrong banget gitu loh di sini, gitu kan. Masih ngalor, masih ngambang lah ya. Berasanya sejak kapan sih? Kenapa? Secara ekonomi sih emang kita kelihatannya sekarang kan lagi menyeramkan gitu ya, dibuat kita seperti seram, kondisinya pun sama. Kita sekarang ngalamin seolah-olah kita seram, Kang Bud. Tapi sebenarnya di situ justru kita bisa memanfaatkan kesempatan. Artinya opportunity-nya sangat besar sekali. Kalau misalkan kita sekarang sempat kerja yang kayak tadi bilang cukup dengan jualan kopi ataupun kayak seperti itu, sebenarnya dengan inovasi yang ada, dengan kekuatan Indonesia itu udah siap secara digital. Sebenarnya kita sedikit lebih siap, jauh mungkin loncatnya bahkan lebih tinggi dibandingkan kalau kita kondisinya normal gitu. Kalau waktu kita kondisi normal mungkin loncatannya nggak akan secepat sekarang gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita manfaatkan lebih bagus, Mas. Selama kita bisa menganalisis sesuatu, menginovasikan sesuatu, kita melakukan transformasi ke arah digital, ya mungkin itu kita bisa jadi suatu hal yang positif kondisi saat ini ya, Mas Budi ya.
Iya benar. Kalau dari sisi peluang memang benar. Ya peluang, ya juga pilihan satu-satunya itu sekarang ya kalau nggak go online, ya go home. Seperti kita bilang dulu kan. Kalau kalau kita nggak mau online ya cari kuburan, bener nggak? Cari lubang kuburan sendiri. Betul. Kayaknya dipaksa harus menjadi online semua. Jujur aja, ketika corona ini memaksa kita ya, jujur aja kan, saya ini generasinya mungkin di ujung generasi kolonial ya, sebelum masuk ke milenial gitu. Mau nggak mau ke bawah-bawah gitu. Di puncak runcingnya generasi kolonial nih, mau nggak mau ikutin juga gitu kan, orang milenial karena zamannya. Gitu. Nah, tapi saya tadi ruang diskursus yang jadi peluang dan pilihan satu-satunya jalan ini sebenarnya dikuasai oleh trending topik yang nggak positif gitu. Itu kan kenyataannya kan. Betul. Dan upaya-upaya untuk mempositifkan keadaan ini ya tadi ada Cameo Project, ada apa, banyak lah, ada mungkin channel-channel di Corbusier gitu lebih positif lah ya. Tapi ada juga ruang subjektivitas gini. Mereka ngerasa ini open mind gitu. Tema sesuatunya tema yang mereka usung open mind, tapi sebenarnya subjektif dan bikin pilar konflik baru sebenarnya gitu. Banyak banget itu. Nah, ini ajakan Bang Teguh ngalor ngidul dengan Sadadit untuk mengambil positif itu sebenarnya sampai ini viral. Tapi karena semua orang sekarang bebas ya, platformnya nggak ada polisi. Kalau di platform digital kan nggak ada polisi juga. Dia ngomong seceblak mungkin gitu kan, yang menurut dia benar gitu. Padahal begitu benar. Di masyarakat ya benar, pokoknya. Salah kata aja udah salah. Penguasaan platform digitalnya yang penting. Kita punya tema positif, tapi kita nggak bisa bikin tema jadi viral. Bukannya Mas Budi ini buzzer ya? Hey, Revolusi. Halo, mau join juga? Ini gambar dulu ya, ntar ya. Siapa tuh udah paham politik tuh anak-anaknya Budi, boleh join juga. Nah, itu pada akhirnya kan udah selama 5 bulan corona ini kemarin coba belajar gitu ya. Belajar misalkan ya gimana sih jualan di marketplace ya kan. Gimana caranya bikin akun di medsos, terutama di IG gitu ya. Karena mau nggak mau zaman sekarang ya menguasai audio visual ya akan menguasai dunia gitu kan. Cuman itu dia harusnya Bang Teguh nih ngajarin caranya gimana. Nah, sebenarnya nih yang berasanya berarti pada saat-saat pandemi ini ya Bud ya, berarti ya kalau ini. Sebelumnya mungkin kita juga nggak tema-tema negatifnya hilang gitu, kita kuasain nih. Iya. Semakin ya kalau dulu kan kita ngerasanya waktu zamannya pilkada tuh banyak terkait dengan negatif-negatif berita dari kedua belah pihak, kompetisinya, kemudian dari orangnya dan lain-lain. Nah sekarang ini yang muncul juga ternyata masih juga ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini berita-berita negatif juga masih banyak ternyata ya. Wah bukan masih banyak. Yang bagus. Nah ini kan juga masalah jaringan jadi masalah yang lagi rame nih. Sekolah pakai jaringan ya setiap orang. Kalau kita mungkin hidup di ibu kota nggak ada masalah ya masalah jaringan ya. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah nih berasa, nggak usah jauh-jauh deh. Mbak yang kerja di rumah aja di rumah juga kesulitan sekolah online. Dia harus menyiapkan handphone, terus kemudian juga yang tadinya nggak perlu beli kuota, jadinya beli kuota kan, dan itu juga ya makanya ini juga peluang, tapi juga dianggap jalan satu-satunya digital sekarang ini. Sekarang mau gimana lagi gitu, mau keliling ke gedung nawar-nawarin produk kayak kurang efektif saat ini. Udah nggak efisien lagi ya, Bang Bud ya. Udah nggak kayak dulu lagi. Orang yang kenal aja paling. Gitu, kalau kurang kenal, wah itu ditendang satpam. Tadi sempat ngobrol masalah jaringan. Kenapa Mas? Kalau masalah jaringan ya buat anak sekolah gitu ya Mas Adit ya. Nah, rencananya sih saya tuh proyek pertamanya nanti di
Bojongkulur, sini daerah Bojongkulur lah, daerah bukan Nusa Indah Bekasi. itu ya? Bekasi. Itu kita mau buat kafe, tapi dengan free edukasi. Jadi artinya orang yang mau numpang wifi-nya kita kasih gitu, daerah-daerah situ silakan. Gitu. Terus kemudian kita juga ada sisi edukasinya. Saya ngajarin drone, kemudian saya ngajarin gimana cara buat konten, dan itu gratis kita bagiin. Nah, intinya sih kita coba untuk ngebangun masyarakat supaya bisa survive dulu lah gitu, dan mereka bisa ini. Kita proyek pertama mungkin insya Allah bulan Septemberan running di sana gitu, di daerah Bojongkulur. Daerah udah Ciang sana ya. Bisa join tuh kita tuh, Kang Bud, ke tempat diajak Mas Teguh nih. Nanti Mas Budi bisa ngisi acara tentang MICE gimana, kemudian Mas Adit dari SDM-nya, peningkatan SDM, dan itu mereka mungkin butuh gitu ya, karena mereka di rumah, bahkan banyak sekarang pengangguran juga banyak. Nah, kita sengaja kita sepakat sama teman-teman, ada kemudian teman saya juga, teman dari Telkom, dia bilang udah kita buat yuk sarana pendidikan yang gratis untuk masyarakat daerah situ gitu. Kita akhirnya buat lah. Kemarin baru lihat di sana, lihat kondisinya. Boleh banget tuh kita sharing. Itu masalah banget itu masalahnya. Di sini juga di Jakarta ya. Di Jakarta tuh di sekolah negeri terutama. Kebenaran kan pengalaman sekarang anak gua masuk sekolah negeri ya. 5G itu udah dipegang sama Huawei loh, betul, dipegang sama Cina. Gimana nih, Bu? Itu kan yang takutin sama Donald Trump kan itu kan. Tapi udah kejadian sekarang. Yang nguasain Huawei. Iya. Kira-kira prediksi lu gimana nih? Kalau Indonesia sih oke lah ya. Dampak langsung atau gimana sih, jujur. Ya, gue sih nggak mengkaji mereka menguasai PUBG, 4G, gitu ya. Lebih ke ngelihat riuh rendahnya ruang digital saat ini yang sangat-sangat disayangkan. Terlalu banyak energi negatif yang ada di situ aja sih. Kayak gue tadi, gue mau belajar tentang marketplace gitu ya. Selama 5 bulan ini. Banyak sih memang ada gitu tutorial-tutorialnya di YouTube, di mana. Tapi nggak jauh lebih banyak dari tema-tema yang jauh mendestruksi keadaan. Bisa perbandingannya gini, kita nyari bagaimana jualan sukses di Shopee gitu ya. Misal itu ada 10 tema, ada 10 channel. Tapi untuk tema yang super negatif luar itu yang nggak ngurusin kehidupan, gitu ya, itu bisa 10 kali lipatnya. Dan itu kayaknya jadi rekomendasi ke akun kita, ke channel kita kan, seakan-akan kita suka buka begitu kan, gitu. Padahal enggak, karena mereka pop up muncul, akhirnya kebuka juga kan, gitu. Ya. Akhirnya jadi rekomendasi nama YouTube tuh, terus tiap ada tema itu, YouTube rekomendasi lagi tema-tema gitu kan. Begitu juga di IG, begitu juga di FB. Kan itu biasanya muncul karena kita sering lihat kan, atau pernah lihat. Padahal sebenarnya kan nggak selalu juga gitu, cuma karena pas lagi kita scroll ada itu, pokok dia maksa kan, gitu maksa akhirnya kebuka sama kita. Begitu kebuka, setiap kita itu AI-nya disetting seperti itu mungkin logaritmanya. Padahal yang kita mau kan bagaimana sih jualan sukses di Tokopedia gitu kan. Yeah. Kenapa? Itu bertebaran juga gitu. Bisa dibilang sampai 10 kali lipat. Nah, bayangkan andai kata orang yang terima keadaan ini adalah orang-orang yang pikiran juga lebih stres lagi, frustasi lagi. Mau apa nih keadaan ini ya gitu kan. Untuk kita masih concern gimana sih sekarang bisa ngasihin duitin apa buat besok gitu kan. Lebih ke situ konsentrasi kita. Gimana kalau misalkan orang yang udah nggak ke situ konsentrasinya memang pengennya ribut aja gitu, bisa dibayangin kan? Ya mau nggak mau sih emang dari kitanya sih Bud, kayaknya emang harus punya settingan sendiri gitu, ngeblok atau kalau enggak kalau misalkan ada yang pop up ya mau nggak mau kita close dan karena emang tadi kita juga harus berani iklan gitu hal-hal tema-tema positif yang berani muncul gitu kan? Iya harus lebih banyak. Berani ads Google tuh dibantu gitu.
Dan kadang-kadang mereka nge-tag-nya juga pakai keyword yang kadang-kadang juga keyword yang kita lagi cari, kayak tadi misalkan cara memasarkan produk, ternyata yang lainnya juga yang muncul ya sama judulnya begitu, tapi topiknya berbeda, isinya, kontennya. Benar. Udah jauh-jauh lah. Kita di Instagram aja kalau kita lagi nge-post sesuatu, tiba-tiba ada yang masuk di komen, jual pembesarnya Kak, gitu. Atau apa, gitu kan banyak itu di Instagram kan. Besar apa sih, Kak? Ya, pembesar usaha misalkan gitu, atau itu juga banyak. Atau pemutih kulit. Ya, itu kan juga lumayan. Nah, itu kan perlu modal sebenarnya. Nah, orang tuh berani begitu. Jadi, gue sampai sekarang di FB, di IG, itu banyak banget. Tiba-tiba follower yang nggak jelas itu ya. Begitu dilihat kita mau fallback nih, kasihan gitu kan, kasihan akunnya di private, ya udah kita males jadinya kan, banyak banget tuh nyerang tuh. Tapi masih mending mungkin mereka ada yang jualan tadi alat pembesar ya betul, termasuk buzzer Kang, buzzer sekarang juga banyak gitu. akun-akun yang nggak ketahuan siapa kan sebenarnya siapa, tapi dia ya nyerang. Jujur aja ya, ini bukan mau nyebutin gitu ya. Justru yang brand pop up gitu ya muncul. Justru akun-akun yang memang, misalkan akunnya itu akun publik, yang nggak ketahuan siapa gitu kan, pemiliknya, adminnya. Dan dia ngupload tema-tema, katakanlah referensinya itu. Yang kubu satu misalkan sewer.com gitu kan. Yang kubu satunya lagi dari portal piungan, itu kan orang-orang stres semua gitu. Dan itu masih ada, sama Kominfo tuh nggak ditutup. Ya mereka jadi industri sih ya saat ini ya. Buzzer itu jadi industri juga. Peluang usaha, jadi peluang usaha buat mereka kan lumayan. Satu kali post mungkin berapa, yang nggak tahu ya, belum pernah jadi buzzer juga sih sebenarnya. Mungkin Kang Budi pernah jadi buzzer? Jadi buzzer usaha sendiri, gue punya akun banyak. Endorse. Karena niru mereka buzzer banyak gitu ya. Nah, gue bikin deh. Jadi shadow akun kan. Nggak bisa juga, capek ngusahain sendiri. Harus pakai buku gitu. Nggak bisa trending topic. Nggak ngerti. Itu siapa? Abimanyu ya? Ya, ini anak yang ketiga lagi ikutan beken juga mungkin di video. Hey, halo. Udah ya? Ayah lagi sibuk. Wah, sibuk. Asik. Pura-pura. Oh, ya kapan sih ayah sibuk? Pura-pura aja. Dengeran nggak? Dengar. Pesawat. Wih. Masuk. Lagi, masuk itu parkir ke garasi pesawat. Bener, deket lagi kan Halim kan? Wah, luar biasa ya, parkir ke garasinya dekat situ. Makanya kalau itu nggak kedengeran, kalau dia pas lagi lewat. Nah, nyambung yang tadi nih, Mang Budi, kalau misalkan kita berhubungan sama digital kan berarti harus punya handphone, ya nggak? Benar. Padahal sekarang ya boro-boro handphone nggak punya, apalagi kuota kan. Nah, iya. Penjualan handphone bisa naik nih, bisa jualan handphone juga mungkin kita nanti lama-lama. Naik lagi nih penjualan handphone. Pasti banget itu. Iya. Karena orang butuh. Nah ini apa namanya? Tadi ya nggak sempet nih ngomongin masalah sekolah ya. Sekolah, apa namanya? Ruang digital di sekolah jangankan untuk menguasai diskursus publik riuh rendah ekokoleksis Burhankam di Indonesia. Untuk belajar aja anak Indonesia ini sekarang aksesnya susah. Gitu loh. Ya MNC Play ini 450.000 sebulan, tapi bisa nonton TV juga, gitu. Ada Fox Movie, ada National Geographic, gitu. Bisa kita alternatif ada. Mereka kadang-kadang kalau yang punya handphone untuk nge-zoom aja 100.000 habis kan? Betul. Karena datanya itu data video kan yang kesedotnya, jadi lebih kencang, Mas. Anak gua aja yang TK itu, aduh, nulis sekarang kayaknya susah deh. Lambat. Lama-lama lupa nulis lihatnya. Iya, karena kegiatan motoriknya, kegiatan dia bermain kan juga makin berkurang. Jadi ya memang
mau nggak mau orang tuanya nih yang ngajak main terus. Kalau nggak, lupa dia nanti sama kegiatan ini. Zaman dulu Ini kayaknya kita nggak pernah di depan laptop, depan handphone gitu kan. Paling ya kita tapi ada ruang manual kan. iya main layangan, main apa kita dulu kan. Apalagi kalau Mas Teguh mungkin mainnya beda. Udah mainin Dia tetangga. udah canggih Sama ya. lah. Bang Teguh tuh anak paling canggih di usianya dia. SMP aja udah nonton bioskop, kata Mang Budi lah. Luar biasa emang. Tapi ya berpengaruh juga loh itu. Yang tadi kekhawatiran dari Budi terkait dengan berita-berita negatif, karena anak sering megang handphone nih, gawai atau laptop kan juga pasti pop up tuh, ya akan muncul video yang mungkin nggak sesuai dengan usianya atau mungkin yang nggak pantas. Itu kan juga makin ngeri kan sebenarnya. Walaupun Ngeri kan? kalau YouTube juga ada YouTube Kids tuh sekarang, tapi kan juga anak kadang nggak puas dengan YouTube Kids. Pengennya YouTube yang biasa karena lebih banyak pilihan katanya. Nah itu anak-anak gue udah kayak gitu tuh. Kalau disuruh nonton YouTube Kids nggak mau, maunya YouTube yang biasa karena pilihannya lebih banyak, bisa milih videonya juga lebih banyak, terus permainannya juga banyak di situ. Ngeri ya sebenarnya ya kalau kayak gitu ya. Mau nggak mau dari kitanya nih orang tua nih. Ya. Dari Karena internet itu kan sifatnya terbuka ya Mas, terbuka terus kemudian dia juga sudah bisa melakukan personalisasi tadi. Nah, jadi mungkin bagusnya sih, kalau saya sih anak yang kecil itu saat ini homeschooling, jadi ada guru yang datang, jadi nggak ada online-onlinean lah yang kecil itu. Nah kakaknya nih yang sekarang kakaknya sengaja ya karena ada rezeki lebih mungkin alhamdulillah kita kasih ya laptop, nggak gadget gitu, kasih laptop dan itu kita kontrol, jadi mungkin ya sedikit bisa lebih magerin lah buat anak-anak. ya. Gitu. Tapi dipikir-pikir kan sebagian kecil yang bisa ya model ngasih laptop, ngasih handphone gitu ya. Apa nih yang bisa kita lakuin ya? Mungkin yang tadi yang Teguh bilang bikin satu kegiatan di Bojongkulur itu ya sangat positif ya. Itu juga bagus tuh sebenarnya. Iya. Awalnya sih idenya gitu, idenya karena lo banyak yang nggak bisa seperti ini, terus kemudian banyak juga pengangguran pun pengangguran tidak produktif, kadang itu cuma bisa nongkrong dan sebagainya, mungkin karena mereka nggak punya skill. Sehingga ya itu, ya bikin YouTube, siapa sih, semua orang mungkin bisa ya bikin YouTube gitu kan. Kita aja bisa. Coba, kita kasih deh. Kita kasih kelas konten production gitu, gratis buat mereka maju gitu. Terus kemudian kita juga mau rencana ada kamera, gimana sih cara pakai kamera, dasarnya aja gitu. Ketika mereka memang mau lebih lanjut, mereka bisa ngambil paket-paket yang udah kita sediakan. Wah, kita bisa ikut bantu di situ. Ya minimal ya, dari satu tempat, nanti ada tempat lain lagi, jadi makin banyak berkembang kan. Benar. Jangan jangan menggantungkan diri dengan tindakan dari pemerintah sih menurut saya. Jadi kalau pemerintah udah terlalu sibuk dengan COVID ya Mas Bud ya. Iya. Ya dengan COVID, dengan hoax, dengan segala macam lah ya. Iya. Apalagi ini pilkada akhir tahun kan, udah mau mulai lagi nih. Maka mungkin akan banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan politisnya mereka karena pergantian kepemimpinan gitu. Nah kita nih sebagai masyarakat ya mungkin itu yang bisa kita lakuin. Dengan bikin konten kayak gini, kita ngobrol yang positif-positif aja, atau bikin acara, gitu ya, itu ya mau nggak mau sih, kekhawatiran Kang Budi tadi bisa kita jawab dengan hal itu mungkin Kang Budi ya? Iya, dan tugasnya itu kita harus bikin, konten yang memang seru juga gitu. Temanya berat gitu misalkan. Lawan mainstream nih. Edutainment ya. Sesuatu yang positif lah. Menjawab semua ini. Kuasai digital sama orang yang positif. Aduh, di depan ada topeng monyet lagi. Udah ngobrol. Ngomong masalah topeng monyet itu udah hampir hilang loh. Topeng monyet itu sebenarnya nggak bisa dibilang budaya karena itu kalau secara keilmuan juga kalau saya dari sudut biologi itu kasihan banget waktu mereka monyet ya. Waktu mereka didiknya sampai digantung dan lain sebagainya, itu kayaknya nggak berperi kemonyetan banget tuh Mas. Nah,
Jadi nanti mungkin kita harus ada HAM juga, hak asasi monyet, Bud. Iya, kasihan ya. Bener itu. Itu kasihan banget. Kayak disiksa gitu. Dan harusnya udah nggak ada kan, perkapan gitu kan udah nggak boleh lagi ada boleh tangkepin satpol topeng PP. monyet, bukan? Iya. Cuman ya gimana ya, orang masih di situ kan. Di situ daerahnya mau ditontonin orang ya gimana nggak ada. Iya. Anak-anak suka. Sekarang yang Anak-anak banyak suka muncul kan. itu malah Bud. Ondel-ondel ya. Itu makin banyak tuh sekarang tuh. Oh, ondel-ondel. Bener. Masih ya, masih banyak. Fenomena ondel-ondel itu budaya, bagus. Budaya, Cuma tapi agak kasihan juga. agak disayangkannya, kadang ngeganggu lalu lintas. Pernah kejadian di perumahan saya tuh, di perumahan gua tuh, dia malah nyopet. Waduh. Nyopet gitu. Beneran? Dan itu, iya beneran. Nah itu yang disayangkan sih. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin ini ntar, wah emangnya gue buat ini. Enggak semua. Nah, cuma memang ada beberapa oknum mungkin yang memanfaatkan gitu kan. Ini. Gitu ya ngomongin. Ya itu memang apa adanya ya. Sebenarnya ada juga di kita gitu. Pemanfaatan mengkomersilkan budaya ada pasti kan. Jadi lahan nafkah seseorang atau kelompok tertentu kan juga pasti ada. Ya cuman caranya yang harus kita lihat baik apa enggak. Kalau seniman kan juga lebih baik sebenarnya. Seniman lebih baik, benar. Lebih baik. Kayak seniman dari karyanya kan. Ya teater atau lain-lain itu kan juga salah satu bentuk melestarikan budaya malah kalau menurut kita ya. Itu bagus. Benar. Ya nanti silakan Mas Teguh pilih-pilih mana yang perlu disensor, mana yang enggak gitu ya. Mulai khawatir, Bud. Tapi sebenarnya kamu pansos ya masih kurang gitu. Kurang. Ya. Ya, menarik sih sebenarnya obrolan kita di pagi hari ini sambil ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh cantik. Apa lagi kira-kira nih? Kita mungkin bisa ketemu lagi ya di sesi yang berikutnya, Mang Budi. Siap ya. Mas Teguh. Mungkin jangan zoom terus. Apa nih, kita ketemu collab? Iya boleh nih. Sambil makan kondro mungkin budayanya orang Sulawesi. Nah, makan kodok. Makan kondro. Kita makan kondro udah lama kita kondro. Kayak orang bener aja sambil ngomongin apa tuh waktu kita itu. Oke, langsung wrap up penutupan. Oke. Gua rasa ya obrolan buat awal oke lah ya, buat awal kita ngobrol kayak gini. Mungkin kita ke depannya akan coba konten baru, konten yang lebih fresh, kitanya juga bisa jalan, kita bisa ngelihat langsung seperti apa sih keadaan di Indonesia gitu kan ya, terutama yang ya sekitar kita dulu aja, kita lihat ada apa permasalahan apa, kita bedah, kemudian kita beritakan sesuatu hal itu dengan baik untuk menghasilkan efek-efek yang baik, dan kita bertiga nanti akan bahas dari sisi mungkin Mas Adit dari sisi manusianya, humannya gitu ya, saya dari sisi inovasi ataupun kreativitasnya, dan Mang Budi itu dari sudut lain yang memang lebih tajam menggali kehidupan sosialnya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk di channel berikutnya. Jadi mulai sekarang coba dipencet tuh tulisan subscribe yang merah itu, pencet tak ya, pencet juga loncengnya tak, dan stay tune untuk terus saksikan channel kita.